Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom. Shalom. Selamat malam. Perkenalkan, nama saya Govinda dari jurusan Psikologi Universitas Jenderal Ahmad Yani. Sebelumnya saya ingin mengucapkan terima kasih kepada saudara yang telah meluangkan waktunya kepada saya hari ini. Saya di sini bermaksud untuk mewawancarai saudara untuk memenuhi tugas salah satu praktikum mata kuliah. Dalam proses wawancara ini, saya menggunakan alat perekam untuk membantu saya dalam mewawancara dan untuk kebutuhan dokumentasi. Saudara tidak perlu khawatir karena segala informasi yang akan diberikan bersifat terjaga kerahasiaannya. Jadi saudara tidak perlu khawatir tentang informasi yang saudara berikan. Apakah saudara keberatan? Tidak. Baiklah, jika semuanya telah dipahami dan disepakati, mari kita mulai wawancara ini. Sebelumnya bisa diperkenalkan saudara terlebih dahulu. Kenalkan ya, nama saya Henry Roy Mongole Citanggang. Ininya apa? Dipermanen juga nggak? Apanya? Dari lembaganya? Kalau saya. Ya umur kira-kira 24 tahun, asal dari Kota Bandung. Baik, kepada saudara Henry, kita mulai wawancaranya. Untuk yang pertama, apa definisi ketenangan bagi saudara? Ketenangan. Kalau definisi bagi diri pribadi yaitu dimulai dengan senyuman, diakhiri dengan tertawa ria atau enggak ya lepas lah, bercanda. Nah dari situ bisa dikembangkan lah apa itu dari yang dimaksud dengan dimulai dengan senyuman dan diakhiri dengan tertawa ria. Bisa lah sama teman-teman yang di sana diperjelas itu bagaimana masing-masing. Pokoknya itulah definisi bagi pribadi saya dengan ketenangan. Untuk yang kedua, bisakah saudara mendeskripsikan ketenangan terbaik yang pernah saudara rasakan? Ketenangan terbaik yang pernah saya rasakan yaitu di saat saya ngopi sama siapapun, mau teman-teman, mau emang-emang warkop, siapalah itu, bisa ngopi, bisa ngerokok. Ya kalau bagi anak muda seumuran kami lah, yaitu ketenangan sih, bisa disebut ketenangan. Baik, untuk yang ketiga, apakah dengan kehidupan saudara sekarang, saudara sudah merasakan ketenangan? Di kehidupan sekarang, saya sekarang 24 tahun, merasakan ketenangan, bisa dibilang bisa dibilang juga enggak. Ya itu tadi, balik lagi gimana kita pribadi kita bisa menciptakan ketenangan itu sendiri. Nah kalau pribadi saya kan tadi di pertanyaan kedua, bisa dengan ngopi, berbincang ria, tertawa dia, nah gitu. Oke. Untuk selanjutnya, bagaimana cara saudara menciptakan ketenangan tersebut? Menciptakan ketenangan pertama dari diri pribadi. Nah kalau dari diri pribadi sudah bisa menciptakan ketenangan, mudah-mudahan teman-teman atau orang-orang yang di sekitar kita bisa merasakan juga ketenangan yang ada di diri kita. Kalau diri kitanya sudah tidak tenang, 60% atau 70% yakin orang-orang di sekitar kita juga tidak merasakan ketenangan. Oke. Untuk selanjutnya, keadaan seperti apa yang membuat saudara menginginkan ketenangan? Pada saat kalau saya kan ini mahasiswa nih ya, pada saat banyak tugas, deadline tugas, terus nah sekarang nih yang skripsian ini semester atas. Nah di situ dimana diri kita walaupun banyak beban, banyak tugas, ciptakan ketenangan melalui ngopi, apapun itu yang dikira menurut diri kita itu tenang,
enak nggak apa-apa lanjutkan. Tuh. Oke. Untuk selanjutnya, adakah ketenangan yang saudara dapatkan tanpa usaha? Sebenarnya bisa juga ketenangan tanpa usaha. Gimana? Misalnya contohnya kita lagi panik, kita nabrak lagi jalan raya, nabrak seseorang gitu kan, kita pasti panik kan di situ, gemeteran. Nah, gimana menciptakannya kan? Tarik nafas. Ya itu bisa disebut usaha. Tapi usaha bagi diri kita, tarik nafas, buang lagi 3 kali, itu bisa menciptakan ketenangan bagi diri kita. Walaupun tanpa usaha yang bisa disebut usaha maksimal lah, minimal gitu, minimal. Oke. Selanjutnya, apakah di lingkungan saudara sekarang bisa merasakan ketenangan? Lingkungan sekarang nih ya, sekarang kan se Indonesia atau disebut dunia lagi dibumingkan dengan virus apa itu COVID-19 ya kalau nggak salah. Nah, banyak masyarakat, terutama masyarakat Indonesia khususnya, itu bisa disebut tidak tenang. Kenapa tidak tenang? Karena itu tadi, karena dari himbauan pemerintah ada lockdown atau apalagi lah, saya kurang ngerti itu. Nah, untuk masyarakat Indonesia jangan panik, tenang aja. Yang penting dari diri kitanya lah. Pertama balik lagi ke diri kita. Kalau diri kita tidak tenang, pasti penyakit-penyakit yang tidak itu juga bakal muncul. Makanya diri kita dulu, dimulai dari diri kita udah tenang, pasti orang-orang sekeliling kita merasakan hal yang sama seperti kita, tenang. Ntar berkelanjutan seperti itu. Nah, gitulah. Oke, baik. Selanjutnya, apakah tempat dapat berpengaruh kepada ketenangan saudara? Jika iya, tempat seperti apa yang memberikan ketenangan kepada saudara? Berpengaruh tempat, karena misalkan kita mau ngopi nih sama teman-teman, dilihat dari tempatnya kurang enjoy lah, ini kan kayak ini gitu, bisa berpengaruh. Makanya kita nyari, pasti anak-anak pun zaman sekarang nyari tempat untuk ngopi pasti di kafe-kafe, tergantung dari ininya lah, apa komunitasnya atau pergaulannya. Kebanyakan kan nyari tempatnya yang tenang, di kafe yang enak, yang mahal. Tapi walaupun kalau teman-teman saya di warkop itu juga udah menciptakan ketenangan, ya gimana diri kita lagi sih, balik lagi. Tempat berpengaruh sih. Untuk yang terakhir, apa yang saudara lakukan saat saudara merasakan ketenangan? Wah, hebat, itu enak banget. Pokoknya gak bisa diluapin dengan kata-kata. Itu cuma bisa dirasakan bagi diri sendiri kalau udah mendapatkan ketenangan yang bener-bener tenang gitu. Inilah jempol lah pokoknya kalau udah bisa merasakan itu. Oke, baiklah. Seperti itu, demikian semua pertanyaan yang saya ajukan. Apakah ada yang ingin saudara tanyakan atau sampaikan? Sebenarnya bukan pertanyaan, tapi apa ya, sanggahan ya atau apa Ya. nah, mengenai ketenangan. Banyak juga kan orang yang mencari gimana sih agar cara biar tenang atau biar gimana gitu. Nah, itu tadilah yang tadi jawaban saya. Semoga bisa teman-teman lebih diresapin lagi. Itu sebenarnya jawaban yang simple, tapi kalau teman-teman bisa ngertiin pasti bisa diserap gitu aja. Dan balik lagi ke diri kita, kalau kita pengen tenang, dari diri kita dulu dimulai. Itu aja sih. Oke. Baik. Sekian, mohon maaf jika ada kata-kata yang kurang berkenan. Terima kasih atas waktu dan kesediaan saudara yang telah berpartisipasi dalam wawancara ini. Semoga di lain kesempatan kita bisa bertemu kembali. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom.